Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Kusumaningrum, Sarjana Ekonomi Magister Administrasi. Saya adalah dosen tetap pada program studi D4 Teknologi Rekayasa Operasi Kapal di Politeknik Bumi Akpelni. Dalam video ini, saya menyampaikan pernyataan diri sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen, khususnya untuk mata kuliah administrasi perpajakan. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar perpajakan, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Fokus utama dari perkuliahan ini adalah memberikan pemahaman teoritis sekaligus keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam pemahaman teoritis sekaligus keterampilan praktis pada mahasiswa dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga kepada pelaporan berbagai jenis pajak di Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang didukung di mata kuliah ini adalah yang pertama, CPL 3 atau keterampilan umum. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan secara profesional dan bertanggung jawab. Yang kedua, CPL 4 atau keterampilan khusus. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan secara langsung tentang konsep pajak dan melakukan perhitungan pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, CPL 6 atau sikap. Mahasiswa diharapkan menunjukkan kemampuan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri serta mematuhi peraturan terkait perpajakan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mengenal tentang administrasi perpajakan, meliputi dasar-dasar perpajakan dan jenis-jenis pajak. Yang kedua, memahami ketentuan dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, menjelaskan tentang administrasi perpajakan. Yang keempat, memahami cara perhitungan perpajakan. Sistem penilaian yang digunakan dalam pembelajaran adalah yang pertama, kehadiran dihitung 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Pokok materi yang saya ajarkan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, dasar-dasar perpajakan. Yang kedua, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, perhitungan PPh 21, 22, 23, 24, dan 25. Yang keempat, pajak pertambahan nilai. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Yang keenam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketujuh, bea materai. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan pendekatan student centered learning, yaitu kombinasi metode ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi perhitungan pajak. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Boleh ya? Halo? Ya! Apa? Taruna dan Taruni Angkatan 61 Prodi Transportasi Laut siap menerima mata kuliah pada sore hari ini? Lanjutkan. Lanjutkan! Kembali perkuliahan pada sore hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Rawat, itu Selamat siang. Oke, ketemu lagi ya dengan saya. Kita hari ini masuk ke materi BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, sebelum kita masuk ke materi saya BPHTB ya, saya mau review ulang materi kita yang sebelumnya. Ya, materi kita yang sebelumnya adalah PBB ya, atau pajak bumi dan bangunan. Oke, ada yang masih ingat PBB itu apa? Pajak tentang apa? Boleh angkat tangan yang tahu?
Oke, silakan nak berdiri. Karena muda mau Paris NIT 2561410. Oke. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan tanah, bumi dan bangunan. Oke. Jadi silakan duduk ya. Terima kasih. Ya, PBB itu adalah biaya yang dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunan ya. Jadi PBB dibayarkan biasanya 1 tahun sekali ya. Besarannya kalau PBB itu dasarnya dari apa? Ada yang tahu? PBB dasarnya perhitungan dari mana? Boleh angkat tangan yang tahu? Perhitungan dari PBB? Boleh angkat tangan yang tahu? Ya, silakan. Jadi, menghadiri Taruna Muda Raya Segan Habis NIT 25614020. Ya. Izin untuk perhitungan dari PBB berasal dari NJOP atau nilai jual objek pajak. Untuk satu menentukan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar atau nilai pasar tanah dan bangunan. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Jadi dasar untuk menghitung PBB itu adalah NJOP-nya ya. Nilai jual objek pajak. Nilai jualnya berapa? Ya. Kemudian dari NJOP-nya itu nanti dikalikan tarifnya adalah 0,5 ya. Ada yang masih ingat ya, subjek pajaknya dari PBB itu apa? Subjek pajaknya? Ya, silakan. Bisnis, karena dana besar dari Iqbal di 2561405 mengisi untuk menjawab subjek pajak dari PBB. Adalah orang memiliki badan secara memiliki hal-hal berikut seperti 1 mempunyai hak atas bumi, 2 memperoleh manfaat atas bumi, 3 memiliki bangunan, 4 menguasai bangunan, 5 memperoleh manfaat atas bangunan. Oke, subjek pajak PBB silakan. Terima kasih. Subjek pajaknya adalah hak atas bumi, ya. Kemudian atas apa? Manfaat atas bumi juga, ya. Memiliki bangunan, ya. PBB itu bagi yang memiliki bangunan, yang memiliki tanah, ya. Jadi dia harus membayar PBB, ya. Kemudian kalau objeknya adalah kalau tadi subjeknya adalah yang mempunyai hak atas bumi dan bangunannya. Sekarang objeknya apa? Ada yang tahu objeknya? Objek pajaknya PBB? Ya, silakan. Izin menjawab, Miss. Ya. Kemudian keberadaan ini tidak bermanfaat untuk peluang keras berdasarkan keterangan. Objek pajaknya itu bumi. Iya. Bumi yang meliputi tanah, daratan, dan lautan serta tubuh bumi yang berada di bawahnya. Dan Kemudian? bangunannya itu kebun, sawah, tanah, ladang, karangan, maupun gabah. Ya. Yang selanjutnya itu bangunan. Ya, bangunan. Itu seperti bangunan yang dibuat dan ditancapkan di dalam bumi, semisal rumah, terus tinggal, bangunan usaha, gedung, ruko, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya, jadi objeknya itu adalah bumi dan bangunan. Ya, kalau bumi ya berupanya adalah tanah, pekarangan ya, perkebunan itu yang disebut bumi ya. Kemudian kalau bangunan itu yang berbentuk sudah bangunan ya, misalkan rumah ya, gedung. Kemudian apa? Kalian tahu gedung itu kan ada gedung perkantoran, ada gedung apa? Apartemen. Kemudian ada rumah sakit ya, ada gedung mall atau ruko ya. Itu juga ada pembayaran pajaknya ya, pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak PBB apa?
Oke, silakan. Ini belum jawab. Yang bukan termasuk objek PBB itu tempat ibadah, kuburan, hutan lindung, dan cagar alam. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang tidak termasuk objek pajak itu adalah tempat ibadah, itu tidak ya. Dia tidak ada PBB-nya tempat ibadah. Kemudian tanah kuburan atau makam ya. Apalagi kalau itu adalah tempat pemakaman umum ya, itu tidak kena PBB. Kemudian ada hutan lindung, hutan wisata, cagar alam ya, itu dia tidak kena objek pajak PBB ya. Ada lagi untuk fasilitas pendidikan ya, fasilitas pendidikan juga tidak kena objek pajak PBB. Oke, itu materi kita yang lalu ya, PBB ya. Kemudian kita mulai masuk ke bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Jadi di sini BPHTB itu adalah biaya yang dikenakan ya, dikenakan atas perolehan hak dan hak tanah dan bangunan ya. Dan di sini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ya. Jadi semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nah, biasanya BPHTB ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli. Ya, ketika kita mau membeli. Misalkan ya, kalian mau membeli sebuah rumah ya, di perumahan ya, itu pasti di awal akan akad kredit ya, entah kredit, entah pembelian tunai ya, cash ya, itu biasanya ada biaya BPHTB. Ya, jadi itu adalah yang ditanggung oleh pembeli. Bukan penjualnya ya, menanggung ya, tapi pembelinya. Nah, itu yang dinamakan BPHTB. Nah, di sini pengertiannya ya, pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan ya, dia selanjutnya disebut oleh sebagai pajak ya. Kemudian perolehan hak atas tanah atau bangunan dia adalah pembuatan atau peristiwa hukum ya yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi maupun oleh perusahaan ya. Oke. Objek pajaknya siapa saja di sini objek pajaknya? Objek pajak dari BPHTB ya. Objek pajak ini dari BPHTB ini ya, itu karena pemindahan hak karena jual beli. Yang pertama karena jual beli ya. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa BPHTB itu ketika kita akan membeli suatu objek bangunan ataupun tanah ya. Jadi karena jual beli, kemudian pemindahan hak karena tukar menukar ya, kemudian karena hibah ya, misalkan kalian mendapatkan hibah dari orang tua kalian, bentuknya entah rumah, tanah ya, itu juga kena BPHTB. Kemudian hibah juga ada yang berupa wasiat ya, wasiat, kemudian waris ya, mendapat waris itu juga kena BPHTB. Kemudian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum ya, itu juga kena BPHTB. Ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pemisahan hak untuk bangunan dan tanah ya. Misalkan tanah ya, tanah ketika akan dijual ya oleh pembelinya, dia oleh penjualnya, tanah itu dibagi ya, dibagi menjadi dua. Ya, misalkan saya punya tanah seluas 4.500 meter persegi ya, saya hanya akan menjual setengahnya ya, berarti itu dipisah hak. Jadi ya setengah masih atas nama saya ya, setengahnya lagi dibeli ya, dibeli oleh orang. Nah, di situ nanti tetap kena BPHTB ya, pembelinya itu kena BPHTB. Itu yang dinamakan pemisahan hak ya, yang mengakibatkan peralihan apa? Pemilik ya. Berarti kan pemiliknya berubah. Tadinya satu tanah itu adalah milik saya, kemudian
dipecah menjadi 2, yang satu dibeli orang, yang setengahnya. Berarti itu adalah peralihan, ya, dipecah haknya. Jelas ya? Oke. Kemudian penunjukan pembeli dalam lelang. Ketika ada lelang, ya, nah pembelinya itu juga harus membayar BPHTB. Kemudian ada pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Kemudian ada penggabungan usaha, ada peleburan usaha, ya. Kemudian ada pemekaran usaha, ya. Pemekaran di sini adalah perluasan usaha. Dan hadiah. Hadiah pun ada yang dikenakan BPHTB. Ya, kalau dapat hadiahnya rumah, kan pasti kena BPHTB. Ya. Kemudian kalau tadi pemberian hak atas tadi, ya, ada jual beli dan lain sebagainya. Kalau ini adalah pemberian hak baru karena kelanjutan dari pelepasan hak. Ya, pelepasan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian di luar pelepasan hak, nah, itu juga kena BPHTB. Kemudian apa saja yang tidak termasuk dari objek pajak dari BPHTB? Ya, objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh oleh perwakilan diplomatik. Kemudian ada konsulat, ya, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kemudian yang kedua ada negara, ya, negara untuk penyelenggaraan pemerintah, ya, itu nggak kena BPHTB, ya, pembelian oleh negara. Nah, pembelian oleh negara ini pelaksanaannya adalah untuk pembangunan yang untuk kepentingan umum, sama seperti PBB tadi. Kalau yang untuk kepentingan umum kan PBB tadi tidak kena pajak, ya, dia tidak termasuk kena pajak. Nah, di sini juga. Jadi kalau negara dia melakukan pelaksanaan untuk pembangunan umum, ya, itu tidak kena BPHTB. Kemudian ada badan atau perwakilan organisasi internasional, ya, yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, ya. Syaratnya tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Ya, yang keempat, ada orang pribadi atau badan, ya, karena konversi hak atau karena perbuatan hukum dengan tidak adanya perubahan nama. Kemudian yang kelima, ada orang pribadi atau badan karena wakaf, ya, diwakafkan, ya, itu nggak kena. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, ya, sama, ya, dengan PBB tadi, ya. Kemudian itu tadi objek pajak yang tidak kena, ya, tidak kena BPHTB. Kemudian subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan, ya, yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Jadi BPHTB ini adalah biaya yang dikenakan khusus untuk tanah dan bangunan saja. Ya, tidak yang lain-lain, ya, hanya bentuknya di biaya untuk tanah dan bangunan saja. Nah, dasarnya kalau tadi PBB tadi NJOP, ya, nilai jual objek pajak. Kalau di sini dasar pengenaan pajaknya BPHTB adalah NPOP, yaitu adalah nilai perolehan objek pajak. Ya. Nah, itu ditentukan dari apa? Dari harga transaksi, harga jual belinya, ya, dari jual beli. Kemudian nilai pasar objek pajak, ya, nilai pasarnya dari hal apa? Yang pertama tukar menukar, ya, nilai pasarnya berapa? Kemudian hibah. Nah, dalam hibah itu kan tentu tetap ada nominalnya, ya. Kemudian hibah wasiat. Nah, dalam hibah wasiat biasanya juga tertera harganya berapa. Waris, kemudian pemasukan dalam perseroan atau hukum, badan hukum. Kemudian pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak.
sama ya, ini objeknya sama dengan tadi ya, objek pajaknya BPHTB. Kemudian peralihan hak atas pelaksanaan keputusan hakim. Kemudian pemberian hak baru atas tanah ya, sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Kemudian ada pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, ada penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha, dan juga hadiah. Nah, tentunya hadiah ini bentuknya apa? Berarti bumi dan bangunan ya. Bukan yang berupa, kalau kalian mendapatkan hadiah bentuknya mobil dan sepeda motor, kena BPHTB enggak? Enggak ya. Jadi di sini fokusnya adalah tanah dan bangunan. Kemudian yang ketiga, harga transaksi ya, dasarnya adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Jadi kalau kalian membeli tanah atau rumah dalam bentuknya lelang ya, pernah dengar nggak beli rumah atau tanah lewat lelang ya? Biasanya ini yang menjual lelang ini biasanya dari perbankan ya, dari bank atau dari BPR ya, dari BPR. Jadi dia adalah tanah atau bangunan yang merupakan agunan dari siapa? Dari nasabah ya, dari nasabah. Jadi dia sudah tidak bisa membayar, makanya dilelang ya, tanah dan bangunannya dilelang. Nah, ketika dilelang itu, nah itu termasuk memperoleh BPHTB juga ya. Jadi harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang. Kemudian yang keempat, NJOP pajak bumi dan bangunan ya, dan di sini adalah NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin yang 1 dan 2 tadi ya, tidak diketahui atau NPOP-nya lebih rendah dari NJOP PBB-nya ya. Jadi di dasarnya ini ada NJOP PBB juga. Kemudian NPOP yang tidak kena pajak ya. NPOP yang tidak kena pajak itu adalah yang besarannya 60 juta. Jadi untuk semua jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan yang nilainya 60 juta. Kemudian kecuali yang kedua, kecuali untuk hak karena waris atau hibah wasiat sebesar 300 juta. Ya, nah di situ ada catatannya ya, dengan catatan NPOP TKP-nya diberikan hanya 1 kali, ya 1 kali pada setiap wajib pajak, 1 kali dalam 1 tahun. Kalau di PBB kemarin kita boleh mengajukan keringanan apa? Kita boleh mengajukan keringanan hanya 1 kali dan 1 objek pajak. Ya, jadi 1 objek pajak yang nilainya terbesar. Ya. Kemudian, ya kita lanjut ya. Perbedaannya bea dan pajak pada BPHTB. Ya, ada beberapa hal yang melatar belakangi hal ini. Ya, pembayaran pajak itu terjadinya lebih dulu ya, terlebih dahulu daripada saat terutang. Ya, jadi PBB itu lebih dulu bayarnya. Sebelum kamu beli, itu pasti PBB-nya sudah dibayar duluan. Ya, biasanya kalau PBB-nya terhutang, pembelinya nggak mau. Tuh. Ketika pembeli membeli tanah sertifikat, mereka diharuskan membayar BPHTB terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi atau sebelum aktanya dibuat atau ditandatangani. Jadi sebelum aktanya dibuat oleh notaris ya, nah itu kamu harus bayar BPHTB-nya dulu. Nah tentunya ketika akan akad untuk aktanya itu pasti PBB-nya sudah terbayarkan lebih dahulu. Ya.
Kemudian frekuensi pembayaran biaya terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu. Itu ya perbedaannya ya. Kemudian persyaratannya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Nah, kalau kalian melakukan jual beli, maka BPHTB harus dipenuhi adalah syaratnya apa saja? SPD. Ya, ini adalah surat setoran pajak daerah ya, BPHTB. Kemudian yang kedua ada fotokopinya SPPT. Ya, surat pemberitahuan pajak terutang PBB ya. SPPT-nya PBB itu harus ada. Tadi saya sudah menjelaskan, jadi sebelum membayar BPHTB itu harus ada bukti pembayarannya PBB dulu. Ya. Belinya di tahun 2026 ya berarti PBB-nya tahun 2026 ya harus sudah dibayar terlebih dahulu. Ya, batas akhirnya pembayaran PBB itu di Agustus. Kemudian fotokopi KTP si wajib pajak yang membeli ya. Fotokopi STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir ya. Kemudian ada fotokopi bukti kepemilikan tanah ya, harus ada sertifikatnya, akta jual belinya atau letter C atau disebut juga GIRIK ya. Ada yang tahu kemarin masih ada yang ingat tanah letter C itu apa? Apa kemarin waktu kita membahas PBB? Tanpa sertifikat. Tanah yang memiliki siapa biasanya? Ya, jadi yang mengeluarkan suratnya adalah kelurahan. Jadi dia belum ada sertifikatnya ya. Sertifikatnya belum ada. Kemudian kalau kalian mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris atau jual beli, maka syaratnya apa? Syaratnya SSPD, BPHTB. Apa tadi? SSPD itu apa tadi? Surat apa tadi? Surat setoran. Ya. Kemudian fotokopi SPPT PBB-nya, bukti pembayaran PBB-nya untuk tahun yang bersangkutan ya. Kemudian fotokopi KTP-nya si pembeli, kemudian fotokopi STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB-nya selama 5 tahun terakhir. Kemudian ada fotokopi bukti kepemilikan tanahnya ya atau sertifikatnya. Nah, di sini ditambah satu yaitu surat keterangan warisnya atau akta hibahnya. Kalau tadi yang bukan berbentuk hibah atau waris itu tadi tidak memakai surat keterangan waris ya, tidak memakai akta hibah. Nah, kemudian yang terakhir ada fotokopi KK. Nah, surat keterangan waris ini harus dibuat lebih dahulu ya. Surat keterangan waris ini biasanya membuatnya di mana? Minta surat keterangan waris di mana? Ke kelurahan ya. Jadi harus minta ke kelurahan dulu. Nah, itu tadi ya dasar-dasar pengenaannya dan persyaratannya ya ketika akan membayar BPHTB. Kemudian, nah ini kita sudah masuk ke cara perhitungannya, ya, perhitungan tarif BPHTB ya. Jadi BPHTB di sini tarif pajaknya adalah 5%. Ya, kalau PBB kemarin 0,5. Kalau ini di sini 5% dikalikan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah dari NPOP dikurangi NPOP TKP. Ya. Jadi NPOP TKP itu di masing-masing wilayah beda-beda ya. Beda-beda berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2009 ya.
Jadi dasarnya yang paling rendah adalah 60 juta untuk setiap wajib pajak. Oke, kita masuk ke soal ya, ke soal dulu. Atau mungkin ada yang mau tanya dulu? Kalau tidak ada yang mau tanya, saya yang tanya. Hah? Ya, lanjut dulu aja ya. Oke. Contoh kasus yang pertama ya. Di sini dia Budi ya, dia membeli tanah seharga 200 juta ya di Jakarta. Maka perhitungan tarif BPHTB-nya bagaimana? Nah, dia di situ diketahui NPOP-nya adalah 200 juta. Kemudian NPOP TKP-nya 80 juta. Nah, di sini NPOP 200 juta dikurangi NPOP TKP-nya. Jadi 200 juta dikurangi 80 juta. Ketemunya adalah berapa? 120. Nah, 120 ini disebut dasar pengenaan pajak, kemudian dikalikan 5%. Ya, ketemunya adalah 6 juta. Jadi BPHTB-nya yang harus ditanggung oleh Budi adalah 6 juta. Udah ya? Kemudian kita ke contoh kasus yang kedua ya. Oke. Dan di sini contoh yang kedua, diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan ya. Datanya sebagai berikut. Luasnya 1000 meter persegi. NJOP-nya per meter adalah 1 juta. Kemudian NJOP TKP-nya adalah 80 juta ya. Ini di DKI Jakarta ya. Harga kesepakatannya antara penjual dan pembeli dia adalah 2 juta per meter. Maka nilai NPOP-nya adalah 1000 dikalikan 2 juta. Ketemunya 2 miliar ya. Dan BPHTB-nya bagaimana? BPHTB-nya adalah 5% dikalikan, kita hitung PPh-nya dulu ya. PPh-nya dulu baru BPHTB. PPh-nya adalah 5% dikalikan NPOP-nya. NPOP-nya tadi ketemu nilai transaksinya adalah 2M. Ya, 2 miliar. Jadi PPh-nya dia adalah 100 juta. Ya. Itu kalau tadi kan ditanyakan, dan yang soal pertama hanya ditanyakan BPHTB-nya. Kalau ini ditanyakan pajaknya berapa, PPh-nya berapa. Ya. Kemudian BPHTB-nya 5% dikalikan NPOP-nya adalah 2M, 2 miliar dikurangi, berarti berapa? NJOP TKP-nya 80 juta. Terus dikalikan 5%. Jadi ketemunya besar BPHTB yang harus ditanggung adalah 96 juta. Ya, besar sekali ya. Nilainya 5% saja sudah 96 juta. Oke. Jelas ya untuk perhitungannya ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya, ya. Oke. Kalau tadi saya sudah menjelaskan semua ya tentang BPHTB ya. Kemudian saya mau tanya dulu, BPHTB itu kapan sih dilunasinya? Kapan seorang pembeli itu harus membayar BPHTB-nya, melunasi BPHTB-nya? Kapan? Ada yang tahu? Izin menjawab, Miss. Iya. BPHTB. Boleh berdiri? Izin, Miss. Tanggal dari Kuala Lumpur, detail dari menurut 1,3 boleh. Saudara izin menjawab. BPHTB dilunasi paling lambat pada saat penandatangan akta jual beli atau JB atau sebelum akta pemindahan hak ditandatangani oleh PPAT atau notaris. Oke, terima kasih. Jadi BPHTB itu dilunasinya ya ketika akan ditandatangani oleh notaris atau PPAT ya. PPAT. Jadi sebelum
ditandatangani itu harus dilunasi dulu. Ya, sebelum dibawa ke BPN harus dilunasi dulu. Kalau tidak akan diselesaikan itu pengurusannya, jual beli tanahnya dan sertifikatnya, itu nggak bisa. Jadi itu harus dilunasi dulu. Ya. Selanjutnya, tadi rumusnya ya sudah. Kemudian yang wajib membayar BPHTP itu siapa sih? Yang wajib membayar BPHTP siapa? Tadi adalah yang wajib membayar BPHTP. Ya, silakan. Taruna Muda, Drama Teman itu NIB 25614012 jadi tahun tahlil. Kami izin jawab, yang wajib membayar BPHTP adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Itu orang pribadi atau perusahaan? Atau badan? Orang pribadi atau badan? Pribadi. Kalau badan? Ya, dua-duanya ya. Jadi yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan itu adalah orang pribadi dan badan. Ya, jadi tadi kan saya sudah bilang yang kena BPHTP itu tidak hanya orang pribadi, ya, badan atau perusahaan pun juga kena, ya. Nanti kan ada peleburan usaha, ya, penggabungan usaha itu kena BPHTP. Oke, sampai di sini jelas? Oke, materi saya untuk BPHTP ya udah selesai. Nanti saya akan kasih soal tentang BPHTP ya. Nah, ini juga termasuk nanti materi untuk ujian akhir semester kita ya. Jadi nanti untuk soalnya yang harus kalian kerjakan nanti saya akan share di Google Classroom ya. Silakan diselesaikan sebelum kuliah selanjutnya. Ya, kalau Kamis berarti sebelum hari Kamis harus sudah diselesaikan terlebih dahulu tugasnya. Ya, ini adalah materi kita untuk UAS sudah. Ya, materi saya UAS nanti juga akan ada perhitungannya. Ya, silakan nanti dipelajari ya soal-soal perhitungannya nanti ya miripnya sedikit-sedikit saja ya. Jadi kalian harus menghafalkan rumusnya, ya. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih untuk semangatnya ya kalian mengikuti kuliah siang hari ini ya, walaupun sama ngantuk-ngantuk ya. Selamat siang, kita ketemu lagi di perkuliahan kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi Perpajakan Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Operasi Kapal Politeknik Bumi Akpelni. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari segi metode, media, maupun materi ajar agar selaras dengan kebutuhan industri maritim yang terus berkembang. Semoga pernyataan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi saya dalam proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.